Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Saripah, mahasiswi dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1 dengan NIM 201010501348. Di sini saya akan menyampaikan profil tentang PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk beserta dengan laporan keuangannya. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Jadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dengan nama Cahaya Kalbar dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini adalah PT Sentratama Niaga Indonesia. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk bernaung di bawah grup Wilmar International Limited yang merupakan sebuah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura. Struktur perusahaan dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komisaris utama yaitu Henry Sakti, komisaris Erik, komisaris independen Hendarji Supanji, ada juga direktur utama Eri Juwadja, direktur Hairudin Halim, direktur Tony Muksim, dan direktur independen Johannes. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatannya meliputi bidang industri makanan berupa industri minyak nabati, yaitu minyak kelapa sawit beserta produk-produk turunannya, biji tengkawang, minyak tengkawang, dan minyak nabati spesialitas untuk industri makanan dan minuman, bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, dan berdagang hasil bumi, hasil hutan, berdagang barang-barang keperluan sehari-hari. Saat ini produk utama yang dihasilkan CK adalah crude palm oil atau bisa disebut dengan CPO dan palm kernel serta turunannya. Multi Nabati dan Wilmar Nabati adalah perusahaan milik konglomerat Martua Sitorus. Wilmar Group adalah produsen minyak goreng merek Sania, Sip, Sophia, Mahkota, Oles, Bukit Jaitun, Goldie, Fortune, dan Carmila. Pada 10 Juni 1996, CK memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham CK kepada masyarakat sebanyak 34 juta dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp1.100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 1996. Perkembangan dalam dunia perekonomian saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis sehingga menjadikan perusahaan untuk menyiapkan strategi yang baik untuk mampu bersaing agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai sistem pengelolaan dana yang baik dan melakukan penambahan modal jika perlu. Salah satu alternatif yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah masuk ke pasar modal atau go public dan menjual sahamnya. Dengan menjual sahamnya, perusahaan akan mendapatkan kompensasi berupa tambahan modal yang dibutuhkan. Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor fundamental. Faktor fundamental itu yaitu selalu dijadikan acuan investor dalam membuat keputusan investasi di pasar modal. Adapun visi misi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk yaitu sebagai berikut, yaitu visi menjadi perseroan terdepan di Indonesia untuk produk seperminyakan. Misinya yaitu menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional.
Perseroan juga mewujudkan tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan komunitas dengan komitmen-komitmen sebagai berikut, yaitu tanggung jawab terhadap keberlanjutan dan lingkungan, sustainability atau environment. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial terhadap praktik ketenaga kerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, labor practice, health and safety. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab terhadap produk yang berkualitas dan aman atau bisa disebut dengan produk safety. Yang keempat terakhir yaitu ada tanggung jawab terhadap pengembangan sosial, masyarakat, dan komunitas sekitar. PT Wilmar Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan kelapa sawit penerima penghargaan dari Bank Indonesia. Dalam penghargaan ini terdapat 40 penghargaan yang diberikan bagi individu, korporasi, perbankan, dan media dari 14 kategori. Acara pemberian penghargaan merupakan salah satu agenda tahunan Bank Indonesia untuk kedua kalinya yang diselenggarakan pada 2017. Kesuksesan PT Wilmar ini dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepercayaan dan integritas. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini sudah banyak memiliki sertifikasi, yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama ada sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, yang kedua sertifikat kelayakan pengolahan, yang ketiga sertifikasi cara budidaya yang baik, lalu yang keempat yaitu sistem manajemen halal, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada sertifikat halal MUI. Berikut laporan keuangan dari 2020, 2019, 2018 yang akan saya bahas pada video ini. Jadi ini dia laporan keuangan dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Di sini kita dapat lihat ada yang namanya akun, yaitu pertama ada aset lancar pada tahun 2020, 2019 dan juga 2018. Di sini sudah terdapat nominalnya yang bisa kita lihat. Ada kas dan setara kas, piutang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga neto, piutang lain-lain, piutang dari pihak berelasi, persediaan biologis, persediaan neto, yang dimana nominalnya itu sudah tercantum di dalam tabelnya ya. Jadi bisa kita lihat juga di bawahnya ada lagi akun lainnya, yaitu biaya dibayar di muka, uang muka, pajak dibayar di muka, dan juga aset keuangan lancar lainnya. Nah, jadi sudah terdapat langsung total aset lancarnya ya, yang kalian bisa lihat terdapat di tabelnya. Itu aku kasih warna hijau untuk mempermudah pengecekan jumlah total aset lancarnya. Yang dimana pada tahun 2020 dengan total aset lancar Rp11.745.138. Juga tahun 2019 terdapat jumlah aset lancarnya yaitu Rp12.873.148. Sedangkan total aset lancar pada tahun 2018 yaitu Rp13.334.804. Kita bisa lanjutkan ke bawah. Di sini kita bisa melihat ada akun aset tidak lancar, yaitu tagihan restitusi pajak, aset pajak tangguhan neto, investasi saham, investasi dalam pentura bersama, goodwill, tanaman produktif, aset biologis, utang muka, pembelian aset tetap, aset hak guna, properti investasi, aset tak berwujud, aset derivatif, tanah yang belum dikembangkan, aset keuangan tidak lancar lainnya, yang dimana memang sudah terdapat nominalnya juga yang kita sama-sama bisa lihat di layar. Lalu di sini juga kita bisa lihat total aset tidak lancar dari tahun 2020, 2019 dan juga tahun 2018. Lalu bisa kita lihat di mana di tabelnya itu terdapat total aset. Nah, jadi itu tuh
kita dapatkan dari total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar, yang dimana hasilnya itu nantinya akan jadi total aset yang sudah tertera seperti pada tabel ini. Untuk menjumlahkannya bisa menggunakan rumus sum yang terdapat pada Excel. Nah, jadi sekarang kita bisa lanjut masuk ke akun liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yaitu liabilitas, terdapat liabilitas jangka pendek, yaitu utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas derivatif, utang pajak, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, uang muka dari pelanggan, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang dimana bisa kita lihat sudah terdapat nominalnya masing-masing pada tabel sesuai dengan tahunnya masing-masing, yaitu tahun 2020, 2019, dan juga tahun 2018. Kita lanjut ke bawah, yaitu ada utang bank jangka panjang, utang pembiayaan atas perolehan aset tetap, liabilitas sewa, utang obligasi, yang dimana bisa langsung kita lihat total liabilitas jangka pendeknya. Pada tahun 2020, total liabilitas jangka pendeknya yaitu Rp6.779. Pada 2019 yaitu Rp7.741.958, dan pada tahun 2018 yaitu Rp7.689.521. Nah, bisa kita lihat sekarang masuk ke akun liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas pajak tangguhan neto, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, pendapatan diterima di muka, liabilitas jangka panjang lainnya, lalu ada juga utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang bank jangka panjang, utang pembiayaan atas perolehan aset tetap, liabilitas sewa, utang obligasi, yang dimana kita bisa lihat langsung nominalnya masing-masing dari akun tersebut sesuai dengan laporan keuangan per tahunnya, yaitu 2020, 2019, dan juga 2018. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat ada juga total liabilitas, yaitu ditambahkan dari atas tadi total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang. Kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus sum yang terdapat pada Excel. Lalu kita juga sekarang masuk ke akun ekuitas. Terdapat ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu ada modal saham, modal dasar 15 miliar saham seri A dengan nilai nominal 200, dan 85 miliar saham seri B dengan nominal 40 per saham. Ada juga modal ditempatkan dan disetor, lalu tambahan modal disetor, ekuitas dari entitas yang bergabung, saham treasury, cadangan saham bonus, selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali, lindung nilai arus kas, selisih kurs atau penjabaran laporan keuangan. Di sini terdapat juga saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan juga yang belum ditentukan penggunaannya. Terdapat subtotal, lalu ada kepentingan non-pengendali. Kita juga bisa lihat total dari ekuitasnya, yaitu Rp11.411.970 pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 yaitu Rp11.896.814. Dan pada tahun 2018 juga sudah terdapat di tabelnya, yang kalian bisa lihat total liabilitas dan ekuitasnya sekaligus. Jadi sekarang kita akan masuk ke penghitungan nilai selisihnya, yaitu pada tahun 2020 dan juga 2019 terlebih dahulu. Yang bisa kalian lihat pada tabel sebelah kanan saya sudah siapkan dan pastinya sudah saya hitung terlebih dahulu untuk mencari selisih tersebut dengan cara yaitu kita bisa mengurangi data nominal pada tahun 2020 dikurangi data nominal pada tahun 2019, yang dimana bisa memakai rumus Excel yang otomatis akan membuat nominal hasil dari selisih tahun 2020 dan 2019-nya langsung terinput di dalam tabelnya.
Begitu juga untuk menghitung hasil dari selisih tahun 2019 dan 2018, kita dapat melakukan cara yang sama, yaitu mengurangi nominal pada akun aset pada tahun 2019 juga dikurangi nominal aset pada tahun 2018. Dan pastinya menggunakan rumus yang sama dan langsung akan muncul hasil-hasil dari selisih per tahun tersebut. Nah, juga kita bisa lihat ini dia selisih dari total aset lancarnya, yaitu di sini kita mendapatkan hasil negatif untuk selisih tahun 2020-2019 juga tahun 2019-2018. Karena di sini saya menggunakan penanda warna dengan warna kuning, yaitu untuk mempermudah kita melihat pengecekan yang hasilnya negatif atau minus. Untuk menghitung cara selisih aset tidak lancar juga masih sama, hanya dengan nominal dari akun-akun pada tahun 2020, 2019, dan juga tahun 2018. Yang dimana nantinya akan langsung terinput datanya pada tabel selisih yang terdapat di tabel paling kanan. Kita juga bisa lihat ini terdapat total aset yang sudah diselisihkan dan juga total aset tidak lancar yang sudah diselisihkan. Tentunya menggunakan rumus yang sama yang terdapat pada Excel. Untuk yang belum tahu, jadi saya juga mencantumkan nama akunnya dalam bahasa Inggris. Lalu kita bisa lihat di bawahnya itu ada penghitungan liabilitas dan ekuitas yang harus diselisihkan juga menggunakan rumus dan cara yang sama, yaitu mengurangi nominal pada akun sesuai dengan tahun yang akan diselisihkan, yaitu tahun 2020, 2019, dan juga selisih tahun 2019-2018. Yang dimana kita bisa lihat nominal yang sudah diselisihkan pada masing-masing tahun tersebut, yang bisa kita lihat hasilnya pada tabel sebelah kanan. Nah, jadi itu ada total liabilitas jangka pendek hasil yang sudah diselisihkan, yaitu pada tahun 2020-2019 mengalami minus atau negatif. Lalu di bawahnya juga kita bisa lihat ada total liabilitas jangka panjang dan total liabilitas yang masing-masing sudah diselisihkan dan hasilnya sudah tertera pada tabel sebelah kanan. Pada akun ekuitas itu bisa kita lihat terdapat ada modal saham yang dimana juga ada modal ditempatkan dan disetor. Nah, jadi kita selisihkan dari tahun 2020-2019 terlebih dahulu. Kenapa di sini kita bisa mendapatkan nominal 0? Karena pada tahun 2020-2019 itu nominalnya sama. Begitu juga pada tahun 2019-2018 karena nominalnya sama, jadi dua-duanya nominal yang tercantum pada tabel sebelah kanan yaitu 0. Bisa kita lihat juga akun-akun ekuitas lainnya yang sudah kita selisihkan. Lalu terdapat lagi nominal yang hasilnya selisih 0, yaitu pada tahun 2020-2019, yang dimana nominal per tahunnya yaitu negatif 100.736 dan negatif 100.736, yang dimana hasilnya akan muncul nominal 0 pada tabel selisih tahun 2020 dan 2019. Nah, kita juga bisa lihat selisih dari subtotal dan total ekuitasnya di bawah. Pada selisih tahun 2020 dan juga 2019 terdapat lebih banyak angka atau nominal selisihnya yaitu negatif atau minus. Nah, jadi pada tahun 2019-2018 ini nominalnya untuk total ekuitas
yaitu 1.131.137, dan pada total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 1.823.540. Setelah kita selesai menghitung selisih pada tahun 2020-2019 dan juga selisih pada tahun 2019-2018, sekarang kita bisa langsung mengerjakan tabel T-nya, yaitu untuk melihat apakah sudah balance atau belum. Sekarang kita akan kembali ke sebelah kanan, yaitu untuk melihat aset dan liabilitasnya. Jadi di sini kita akan mulai dari aset lancar. Jadi aset lancar ini kita dapatkan pada total selisih tahun 2020 dan 2019 yang bisa kita masukkan secara manual, yaitu min 1.128.010 rupiah. Nah, kita bisa lihat pada tabel selisihnya tadi. Agar lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada layar yang sudah saya rekam ya. Setelah kita memasukkan total selisih aset lancar pada tahun 2020-2019, sekarang kita bisa lanjut memasukkan aset tetap. Aset tetap ini kita dapatkan dari total selisih aset tidak lancar pada tahun 2020-2019. Yang kalian bisa lihat, kita bisa langsung aja masukkan secara manual ke kolom aset tetapnya. Lalu sekarang bisa langsung totalkan saja menggunakan rumus sum pada Excel. Nah, sekarang setelah totalnya tercantum, kita bisa lanjut ke liabilitas jangka pendek yang kita dapatkan dari total liabilitas jangka pendek, yaitu hasil selisih tahun 2020-2019. Lagi-lagi kita bisa memasukkan nominalnya dengan diketik manual di kolom liabilitas jangka pendek. Nah, setelah itu ada juga liabilitas jangka panjang yang bisa kita dapatkan pada total liabilitas jangka panjang, yaitu nilai selisihnya pada tahun 2020-2019 yang bisa kita masukkan manual juga ke dalam tabel tadi di atas, yaitu liabilitas jangka panjang. Setelah selesai dengan liabilitas jangka panjang, sekarang kita akan memasukkan modal. Nah, jadi modal ini kita dapatkan pada total ekuitas, yaitu selisihnya pada tahun 2020-2019. Yang kalian bisa lihat pada layar, totalnya yaitu min 484.844. Langsung saja kita masukkan secara manual nominalnya ke dalam modal untuk mengisi total ekuitas tersebut. Dan bisa kembali menggunakan rumus sum yang terdapat pada Excel untuk mendapatkan totalnya. Nah, jadi ini totalnya sudah balance antara aset dan liabilitas pada tahun 2020 juga 2019. Sekarang kita akan menghitung liabilitas jangka pendeknya. Kita tinggal memindahkan angka dari atas ke bawah. Yang kedua itu kita modalnya kita dapatkan dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek untuk mendapatkan nominal modalnya. Lalu untuk aset lancar yang di bawah ini kita bisa dapatkan dengan memasukkan rumus sum antara liabilitas jangka pendek dan ditambah dengan modal. Hasilnya akan sama dengan total aset lancar yang di atas. Kalau sudah sama berarti pengerjaannya sudah benar. Nah, kita bisa juga lanjut ke liabilitas jangka panjang, tinggal memindahkan angka. Lalu untuk modalnya kita bisa mengurangi aset tetap dikurangi liabilitas jangka panjang.
Untuk mengisi aset tetapnya, kita bisa memakai rumus SUM pada Excel, yaitu pada kolom liabilitas jangka panjang ditambah dengan modal. Nah, jadi hasilnya akan muncul yaitu aset tetap harus sama dengan nominal aset tetap yang ada di atas. Apabila untuk perhitungannya sudah sama dan sudah sesuai, maka perhitungan yang dilakukan sudah pasti benar karena hasilnya sudah balance dan sama. Tidak ada nominal yang berbeda pada setiap akun yang kita cantumkan pada tabel di bawah ini. Jadi tabel T untuk selisih tahun 2020-2019 sudah selesai karena hasil yang didapatkan sudah balance. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tabel T tahun 2019-2018. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan tabel T tahun 2020-2019, yaitu untuk aset lancarnya kita bisa ambil dari total aset lancar yang sudah diselisihkan pada tahun 2019-2018. Kita masukkan secara manual untuk aset lancarnya. Nah, jadi untuk aset tetap ini kita dapatkan pada total selisih aset tidak lancar pada tahun 2019-2018. Yaitu kita bisa masukkan secara manual ke dalam tabel aset tetap ini. Lalu kita bisa menggunakan rumus SUM yang terdapat pada Excel untuk mendapatkan total dari aset ini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke liabilitas. Nah, liabilitas jangka pendek ini kita dapatkan pada tabel total liabilitas jangka pendek selisih tahun 2019 juga 2018. Setelah kita memasukkan liabilitas jangka pendek ini, kita juga bisa langsung saja memasukkan liabilitas jangka panjang yang kita dapatkan pada tabel selisih tahun 2019-2018 pada akun total liabilitas jangka panjangnya. Untuk modal itu bisa kita dapatkan pada akun total ekuitas selisih 2019 juga 2018. Kita bisa masukkan secara manual. Nah, setelah kita masukkan seluruhnya, yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga modal yang kita dapatkan pada total ekuitas ini, lalu kita totalkan semuanya, dan total tersebut harus sama dengan total aset yang di sebelahnya. Apabila sudah sama totalnya, maka dianggap sudah benar karena nominalnya sudah balance. Nah, jadi sekarang kita tinggal memasukkan liabilitas jangka pendeknya, yaitu memindahkan angka liabilitas jangka pendek yang di atas itu. Lalu untuk modal ini bisa kita dapatkan dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Setelah kita mendapatkan nominal modalnya, kita bisa memasukkan rumus, yaitu untuk mengetahui aset lancarnya, yaitu dengan cara memasukkan rumus SUM pada Excel, dan hasil aset lancar yang di bawah ini harus sama dengan aset lancar yang ada di atas. Jika nominalnya sudah sama, berarti perhitungan yang dilakukan sudah bisa dianggap benar karena nilainya sudah balance atau sama. Tidak terdapat perbedaan nominal sedikit pun. Lalu yang selanjutnya yaitu kita memasukkan liabilitas jangka panjang. Untuk nominalnya kita bisa langsung saja memindahkan dari atas yang nominal liabilitas jangka panjang tersebut. Lalu untuk modalnya kita bisa mendapatkannya dari aset tetap dikurangi
liabilitas jangka panjang dan akan mendapatkan nominal untuk modal yang di bawah ini. Nah, lalu untuk aset tetap ini kita bisa menggunakan rumus SAM, yaitu menambahkan liabilitas jangka panjang dengan modal yang di bawah. Jika aset tetapnya sudah kita masukkan rumus dan hasilnya sesuai dengan aset tetap yang di atas, maka hasil perhitungan sudah bisa dianggap benar karena nominalnya tidak ada perbedaan sedikit pun atau biasa disebut dengan balance. Nah, untuk perhitungan yang di bawahnya kita tinggal tambahkan rumus yaitu SAM untuk mengetahui hasilnya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai laporan selisih keuangan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada pembahasan saya mengenai laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Berikut saya lampirkan data tabel keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini dengan jelas. Untuk yang baiknya semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.